Hai minasang, ketemu lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasang buat belajar bahasa Jepang dan budayanya. Minasang tahu ya, Jepang itu negara yang sangat unik. Bahkan tempat wisatanya pun banyak terkenal unik. Jadi sering dikunjungi berbagai macam pelancong. Nah, ada salah satu hal yang sangat unik dan jarang ditemui di negara lainnya adalah pemandian air panas yang disebut onsen. Pemandian air panas khas Jepang ini dipercaya sudah ada sejak dulu dan menjadi tempat yang disukai oleh masyarakat lokal Jepang untuk merelaksasikan diri. Onsen sendiri biasanya terdapat di seluruh penjuru Jepang, baik onsen yang berdiri sendiri ataupun yang berada dalam hotel atau ryokan. Ryokan ini adalah penginapan khas Jepang ya, jadi tradisional gitu. Dan onsen ini biasanya dibagi dua, untuk laki-laki dan perempuan. Nah, onsen ini bukan waterpark ya, atau rumah mandi dengan bak aja. Jadi onsen ini adalah tempat yang menyajikan kolam dengan mata air panas alami. Ya, meskipun ada beberapa juga yang buatan dan udah divariasikan dengan berbagai macam jenis air lah ya. Tapi tujuannya tetap sama ya, untuk bersantai, bermeditasi, dan kegunaan lainnya. Onsen ini sebetulnya ada dua ya. Onsen yang di dalam ruangan yang biasanya itu di hotel ya atau di ryokan, tapi ada juga onsen yang outdoor gitu. Itu biasanya dalam hotel pun ada menyediakan dua macam. Ya, yang onsen outdoor itu disebut Rottenburo. Nah, tapi kita nggak akan bahas tentang onsen lebih detail jenis-jenisnya seperti apa, tapi kali ini Pandai Kotoba membahas tentang peraturannya. 7 peraturan dasar ketika memasuki pemandian air panas onsen. Karena penting nih, takut nanti minasang mau coba berkunjung ke sana culture shock. Ya, daripada culture shock, mending kita cek sama-sama ya. Kita cek aturan yang pertama. Dilarang masuk bagi pengunjung bertato. Nah, peraturan ini sebetulnya udah ada dari zaman dulu ya minasang. Jadi bagi pengunjung yang ingin menggunakan fasilitas ini dilarang yang bertato. Karena pandangan umum tentang tato ini negatif, karena dianggap sebagai anggota mafia yakuza gitu. Tapi sekarang meskipun ada kelonggaran, tapi untuk pemandian air panas umum ya, yang bukan privat ruangannya, itu masih terasa aturan ini. Jadi minasang yang punya tato, coba diskusi dulu sama pengelola onsennya apakah boleh atau tidak. Oke, yang kedua, diwajibkan membasuh tubuh sebelum berendam. Peraturan ini adalah sebuah kebiasaan yang udah ada ya di masyarakat Jepang dari dulu. Ya, jadi harus membasuh tubuh terlebih dahulu sebelum berendam ke pemandian umum. Ya. Dan bahkan kebiasaan membasuh tubuh ini juga sering dilakukan ketika di rumah. Jadi orang Jepang juga suka berendam air panas di rumah ya minasang. Nah, sebelum mereka masuk ke bak mandinya, itu mereka pasti membasuh tubuh dulu, membersihkan dulu, mencuci dulu dengan sabun sampai bersih. Baru masuk ke kolam air panasnya itu. Karena apa? Kalau misalnya minasang masuk dengan kondisi badan yang belum dimandikan, istilahnya dibersihkan, akan membuat manfaat air panas pada kulit minasang tidak maksimal dan bahkan membuat pengunjung lain tidak nyaman ya. Oke, berikutnya peraturan yang ketiga. Tidak boleh masuk dengan pakaian sehelai pun. Peraturan ini udah jadi hal umum ya. Jadi kalau misalnya minasang mau coba onsen ini, minasang harus buka baju, ya tidak diperkenankan memakai sehelai baju apapun. Gak kayak di Indonesia ya, pemandian air panasnya kita belum mandi, pakai baju manapun langsung cebur gitu ya. Kalau ini gak, jadi harus telanjang bulat masuk ke kolam onsen. Dan hal ini adalah aturan yang tidak bisa dilanggar, baik pakaian, handuk atau pakaian lainnya maksudnya, atau pakaian lainnya yang dianggap akan mengotori kolam pemandian air panas tersebut. Bagi beberapa turis pastinya hal ini jadi hal yang mengejutkan ya minasang, apalagi buat orang Indonesia lah. Jadinya banyak juga orang asing yang ingin menikmati onsen tapi mereka menyewa ruangan privasi khusus untuk berendam. Biasanya disediakan di hotel ataupun ryokan.
Aturan yang keempat, sangat menghargai kesopanan. Maksudnya apa? Misalnya minasang ingin berpindah dari tempat ganti pakaian ke tempat bilas dan kemudian ke kolam pemandian. Minasang tetap harus menutupi bagian vital minasang dengan handuk kecil yang disediakan. Jadinya minasang pas sebelum masuk itu masih ditutupin pakai handuk, pas masuk setengah badan baru deh si handuknya biasanya ditaruh di atas kepala. Minasang mungkin sering lihat ini di anime atau drama ya. Aturan yang kelima, jangan biarkan handuk kecil masuk ke kolam pemandian. Walaupun pihak pengelola pemandian umum onsen biasanya menyediakan handuk kecil bagi pengunjungnya, ya fungsinya untuk itu tadi, menutupi bagian yang vital, tetap peraturan tidak boleh memasukkan apapun ya ke dalam onsen ya. Jadinya yang tadi Pandai Kotoba sebutin, si kain kecil seperti handuk ini harus diikat di kepala masing-masing gitu. Karena kalau misalnya untuk menaruh handuknya itu nggak ada. Sedangkan minasang harus nutupin bagian yang vital sampai ke dalam. Dan aturan nggak boleh masukin handuk kecilnya atau kain kecil ke kolam itu sangat dilarang meskipun diperbolehkan bawa gitu ya. Itu yang minasang harus perhatikan ya kalau ke onsen. Berikutnya yang keenam, jangan membenamkan kepala di dalam kolam pemandian. Hal ini dilakukan dengan alasan agar bakteri pada mulut tidak bercampur dengan air onsen. Selain itu, peraturan ini juga mencegah minyak atau sisa bahan kimia dari produk apapun seperti pembersih rambut, ya atau mungkin sisa-sisa make up, ya mengotori pemandian air panas gitu ya. Dan juga meminimalisir rambut rontok yang akan masuk ke kolam pemandian. Jadi karena bukan kolam renang, jadi jangan dimasukin sama mukanya ya, sama kepala-kepalanya ke dalam air. Makanya kenapa kalau misalnya minasang perhatikan ya, jika minasang mandi dengan orang Jepang ke onsen, biasanya mereka akan membersihkan dan mengeringkan rambut mereka dahulu ya, supaya tidak membasuhnya di kolam pemandian air panas gitu. Yang ketujuh, aturan terakhir, bersantai sesaat setelah selesai berendam. Jadi jika minasang sudah selesai berendam, ya minasang tuh harus mengeringkan badan terlebih dahulu dan memakai pakaian di ruang ganti. Banyak, ya hampir semua sih pemandian umum di Jepang, pemandian air panas di Jepang memiliki area ini untuk pengunjungnya. Jadi tempat ganti tapi ada tempat bersantai gitu. Semacam bar kecil atau terdapat mesin penjual otomatis. Nah, minasang bisa membeli minuman di sana sebelum beranjak pergi dari fasilitas tersebut. Jadi aturannya itu nggak langsung pergi gitu. Jadi ya santai-santai dulu lah gitu. Unik ya aturannya. Itulah 7 peraturan dan tata krama lah atau kebiasaan yang perlu minasang ketahui ya ketika di pemandian air panas onsen Jepang. Ya, semua peraturan itu dilakukan semata-mata untuk menjaga kebersihan kolam serta kenyamanan seluruh pengunjung. Walaupun terlihat aneh dan tidak masuk akal, peraturan ini juga akhirnya membuat onsen itu sendiri memiliki daya tarik yang tidak dimiliki oleh pemandian air panas di negara lainnya, seperti di Indonesia ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru buat minasang. Sebelum berkunjung ke Jepang dan mencoba fasilitas pemandian air panas umum onsen, jangan lupa ikuti aturan yang tadi udah dijelasin ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau misalnya minasang punya pengalaman seperti ini atau unek-unek gitu ya, mau coba. Oke, mata ne.